Halo, Halo, selamat pagi. Di sini saya panggilnya Kak atau Mbak? Mbak aja? Mbak Eni ya? Bagaimana untuk Iya, kabar pagi ini Mbak Eni? alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Untuk cari tempat ini tadi ada kesulitan tidak? Alhamdulillah sih enggak, Mbak, alhamdulillah lancar aja ketemu. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan, saya Fitri, konselor dari Biro Sejahtera Bersama. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan konsultasinya kepada kami. Saya harap nanti Mbak Eni ini bisa rileks gitu untuk menceritakan permasalahannya kepada saya, karena di sini kami menjamin segala kerahasiaan data klien. Akan tetapi bila di kemudian hari ini data dari Mbak Eni ada indikasi ancaman, maka nanti dari biro kami akan menindaklanjuti. Sampai di sini dapat dimengerti ya Mbak Eni? Ya, bisa, Mbak. Baik ya, dapat kita mulai sesi konseling kita pada kesempatan ini ya. Bisa, Mbak, mari. Nampaknya Mbak Eni dalam keadaan gelisah, sedang dalam masalah apa ini Mbak Eni? Mmm, iya nih, Mbak, saya, sedang merasakan gelisah nih, sebenarnya saya ingin mengajukan resign gitu ya, Mbak, dari pekerjaan saya. Semakin hari ini malah ingin bertekad gitu ya, untuk melakukan mengajukan resign ini. Gelisah ingin resign seperti apa yang dimaksud oleh Mbak Eni? Bisa Mbak Eni jelaskan lebih jauh perihal masalah keinginan Mbak Eni untuk resign? Gini, Mbak, jadi itu saya punya atasan nih, yang bikin emosi saya tuh akhir-akhir ini tuh jadi meningkat gitu ya. Jadi bagaimana nih, Mbak, di mana banyaknya nih pekerjaan yang diberikan kepada saya itu nggak sesuai gitu loh dengan yang seharusnya. Jadi, beliau itu juga ditambah sudah memberikan pekerjaan yang tidak sesuai, kuantitasnya banyak. Beliau juga sering marah-marah kalau misal memang saya melakukan kesalahan dalam pekerjaan saya gitu. Saya sudah apply pekerjaan baru, tapi yang sekarang ini lumayan agak susah kan, Mbak. Apalagi di masa yang seperti ini kan susah gitu ya untuk cari pekerjaan gitu. Jadi bagaimanapun saya juga harus tetap ada di sini gitu. Maksudnya masih harus stay di sini karena ada beberapa tanggungan yang memang harus saya lunasi gitu. Maksudnya masih berjalan. Saya tahu yang Mbak Eni rasakan, pastinya nggak nyaman ya Mbak, bingung tentu saja itu. Harus memendam emosi, tekanan, karena juga saya pernah gitu di posisi itu. Iya, Mbak, sangat nggak nyaman gitu ketika kerja. Jadi kurang, gimana ya, kurang nyaman gitu loh. Mhm. Berarti Mbak Eni ini beranggapan memang pekerjaan yang sekarang itu nggak bikin nggak nyaman gitu. Tapi balik lagi ya bahwasannya, ya itu dengan pertimbangan pekerjaan baru tentunya yang belum didapat hingga saat ini. Iya, Mbak, jadi saya benar-benar tahan emosi gitu ya, bersikap untuk profesional aja sih selama ini. Jadi di sini Mbak Eni ini sedang gelisah ingin memutuskan resign kerja terkait ya udah nggak nyaman tentunya ketika kerja. Tetapi ya itu masih ada pertimbangan, masih ada tanggungan. Kemudian Mbak Eni juga coba nih untuk tahan nih aku di kerjaan ini dengan tentunya mengorbankan kenyamanan dari Mbak Eni sendiri ya sambil menunggu pekerjaan baru yang memang saya akui semakin sulit sekarang ini. Iya, Mbak, benar banget. Jadi kalau misal memang saya harus resign ya memang perencanaannya itu harus mateng gitu ya. Jadi sekarang memang saya harus stay di sini. Iya Mbak Eni kan bercerita Mbak keinginan untuk resign dari tempat kerja sekarang. Akan tetapi ya itu, masih kepikiran gitu, berpikir ulang lebih tepatnya. Karena ya masih ada tanggungan yang mesti dibayarkan. Iya, Mbak, begitu. Saya memang sudah bisa dikatakan nggak betah gitu ya, Mbak, udah merasa ingin resign gitu, tetapi ya memang karena tadi banyak tanggungan-tanggungan yang memang harus saya lunasi, jadi memang belum bisa untuk resign gitu sebelum ada gantinya gitu, pekerjaan yang baru.
Baik, Mbak. Di sini kan Mbak ini memang beringinan resign, tapi ya itu Mbak ini masih ragu untuk resign, ya belum ada backup pembayaran tanggungan itu ya, Mbak, ya? Iya, Mbak, benar. Beberapa waktu ini saya, tetap bertahan gitu ya menjalani pekerjaan saya. Saya mencoba untuk Mhm. profesional dalam bekerja gitu. Di beberapa hari ini nih, atasan saya juga melimpahkan pekerjaan yang banyak gitu ya. Itu bikin tambah kesel gitu. Masih pekerjaan yang kalau misal nih pekerjaan yang diberikan Mhm. itu ternyata benar gitu kan, beliau itu tidak memberikan apresiasi atau, memberikan, "Wah, ini pekerjaan bawahan saya benar." Tapi beliau itu berpendapat bahwa beliaulah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Tetapi ketika ketika pekerjaan itu salah, beliau akan menyalahkan kepada saya dan teman tim saya. Padahal beliau tidak berpikir bahwa kita itu bekerja katanya sebagai tim, tapi malah beliau itu tidak support, tidak saling bantu-membantu gitu ya, bahu-membahu. Jadi Mbak ini kan nggak betah itu karena alasan atasan Mbak ini gitu yang melimpahkan pekerjaan yang lumayan, kemudian Mbak ini disalahkan ketika pekerjaan itu salah, sedangkan ketika pekerjaan selesai dengan baik, Anda tidak mendapatkan apresiasi dari atasan. Benar, Mbak, saya kan jadi kesel gitu. Saya juga ingin resign kalau misal timnya memang terus begini gitu, akan tetapi memang ya tadi karena banyak tanggungan gitu ya, karena juga susah, Mhm. jadi saya juga masih memikirkan, harapan saya itu bekerja di tempat yang vibe-nya itu positif gitu ya, saling support. Mungkin memang Mbak ini nggak betah kerja dan ingin resign dari pekerjaan yang sekarang ini kan Mbak ini sendiri kan menerima nih, mau coba untuk tetap bertahan bekerja. Karena memang tuntutan tanggungan itu tadi, dan untuk hal itu Mbak Eni nih coba nih pengen gitu ada perbaikan dari sistem tim kerjanya ya, karena akan menimbulkan beban bila, atasan Mbak ini selalu melimpahkan pekerjaan berlebih kayak gitu. Iya, Mbak, jadi memang saya mau ada perbaikan dulu ya dari sistem, Mhm. dari tim ini, dari kepemimpinan saya juga, karena menurut saya, pemimpin saya itu, jiwanya menjadi otoriter gitu. Di tempat kerja saya yang dulu tuh juga saya mengalami hal yang sama kayak Mbak Eni ini. Atasan saya juga dulu tipe yang otoriter, tapi kan semakin berkembangnya zaman, ada beberapa job desk yang perlu tambahan karyawan gitu. Setelah karyawan baru itu masuk dan dia ini tipe yang berani speak up tentang atasannya gitu. Jadi memang dia bicara nih sama atasan saya bahwa, "Kak, Pak, kayaknya emang ada perlu perbaikan sistem nih dengan bersama-sama nih, ayo kita diskusi gitu antara karyawan dan atasan, baiknya mau seperti apa gitu. Untuk kedepannya jadi biar sama-sama mengefektifkan job desk gitu, dibuatlah SOP dalam bekerja yang disepakati antara karyawan dan atasan. Barulah berjalannya waktu gitu, atasan saya menyadari dan lebih, ya menghargai karyawan." Oh, iya ya, Mbak, bener banget kalau kayak gitu memang selama ini belum ada SOP yang jelas gitu ya. Jadi memang antara atasan dan bawahan juga di tempat kerja itu belum sinkron, belum ada yang bisa mengatur gitu karena memang kita juga, bekerja sesuai dengan perintah atasan bukan sesuai dengan SOP. Sampai di sini Mbak ini kan sadar kan kalau nggak betah kerja itu ya memang karena atasan yang menyebalkan, betul? Iya, betul, Mbak, saya menyadari bahwa memang saya ada rasa kesal dan marah gitu ya. Mhm. Menurut Mbak Eni, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu? Mungkin ya tadi yang bisa dibicarakan sama Mbak Fitri tadi, saya, mencoba untuk Mhm. berbicara gitu kepada atasan untuk membuat SOP secara jelas biar sinkron, biar bisa terkoordinir gitu dalam satu tim, pekerjaan mana yang harus saya selesaikan, mana yang harus atasan saya selesaikan. Sekarang saya sudah meniatkan hanya sebatas kerja, ketika pulang saya tidak memikirkan pekerjaan yang tadi ketika saya di rumah, saya memikirkan ya yang happy-happy aja. Itu lebih baik Mbak, memang di dunia kerja pasti kan kita menemui gitu berbagai macam karakter orang,
Ada yang pro, ada yang kerjasama, bahkan ada yang kontra pastinya. Hal itu memang buat kita tetap perlu adaptasi untuk kerja sama tim itu, biar kerjaan baik dan untuk bisa ke sana memang ada perlu keterbukaan kan dan komunikasi yang baik tentunya. Dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, memang diperlukan SOP yang jelas dan tertulis sehingga nanti SOP itu bisa dijalankan oleh semua orang nih, baik atasan maupun karyawan di perusahaan Mbak Eni. Baik, Mbak. Coba nanti saya akan melakukan itu ya. Sebelum ini apa Mbak Eni atau teman-teman tim Mbak Eni pernah coba gitu untuk mengutarakan pendapat gitu ke atasan? Belum pernah sih, Mbak. Rasanya kalau misal mau coba ngomong aja udah sebel duluan gitu ya. Walaupun awalnya nih Mbak Eni emang kesel gitu, tapi kan Mbak Eni tetap berinteraksi tuh sama atasan kan tiap hari malah. Tapi kan Mbak Eni hebat tuh, tetap ya menjalani keseharian Mbak Eni bekerja, tetap profesional. Nggak mudah loh Mbak untuk tetap profesional saat emosi, apalagi kita perempuan gitu, ada emosi, masalah di pribadi internal kita Mbak Eni emang dengan atasan itu menurut saya memang suatu hal yang luar biasa. Saya akui itu Mbak. Iya, makasih ya, Mbak. Tapi saya memang saat ini gitu ya menjalaninya itu kayak pepatah gitu. Ada yang istilah yang saya ketahui yaitu ya kerja ambil gajimu terus pulang gitu ya. Udah saya mungkin sekarang melakukan itu. Ya, istilah itu cukup efektif sih Mbak untuk membangun kekuatan nih di dalam diri Mbak Eni. Ketika saya memiliki masalah yang serupa dengan Mbak Eni, saya pun tetap berusaha baik ke atasan saya sesuai ya profesional kerja gitu lah anggapannya ya. Dan coba mengesampingkan ego, amarah tentu itu. Dan coba nih aku lihat pelan-pelan sisi baik dari atasan saya itu dan itu cukup berjalan baik dan untuk tetap bisa produktif dalam bekerja. Iya tuh, Mbak. Oh, berarti memang sikap profesional dalam bekerja itu udah cukup ya. Seperti Mhm. saya juga perlu melihat ada sisi positif dari atasan saya gitu ya. Nah, iya Mbak, bisa Mbak ini pelan-pelan lakuin itu. Oh iya. Tapi kalau misalnya Mbak kita ada di Mhm. atasan atasan saya misalnya memberikan pekerjaan yang banyak gitu ya. Jadi membuat saya mungkin nih Mhm. tambah emosi gitu. Tapi atasan saya nggak peka gitu ya. Jadi dia tidak peduli, dia menambah lagi pekerjaan yang lain, membuat saya marah, lost control gitu ya. Itu apa ya Mbak yang bisa gitu ya saya lakukan gitu. Ya wajar Mbak untuk bekerja kita dihadapkan di situasi seperti itu. Jika Mbak Eni ini sedang berada di posisi itu gitu, ingat Mbak, apa yang membuat Mbak Eni ini harus betah berada di situasi tempat kerja itu. Sesekali berikan motivasi kepada diri Mbak Eni. Biasanya ketika ada posisi tersebut, pasti kan pikiran-pikiran negatif itu akan muncul, bahkan mendominasi pikiran kita. Pokoknya memikirkan sikap yang, pokoknya yang buruk-buruk lah tentang atasan kita gitu. Mbak ini tuh coba gitu, untuk, memikirkan sisi positif dari atasan Mbak Eni, untuk membangun emosi yang baik, perasaan emosi yang baik tentunya. Dan akan lama-lamaan akan berjalan tuh muncul perasaan ikhlas. Jadi Mbak Eni bisa enjoy menjalani pekerjaan tanpa ya tertekan dan itu cukup perlu untuk kita membangun kedekatan emosi dengan atasan tentunya. Jadi bisa nih Mbak Eni melakukan obrolan gitu yang nggak usah lah melulu tentang pekerjaan. Jadi mulai sama atasan itu ngobrol santai gitu. Ya, situasi makan siang itu mungkin bisa banget loh Mbak Eni coba ngajak atasan untuk makan siang bersama. Belum pernah coba Mbak Eni lakukan kan? Mbak, saya juga belum berani sih saya rasa itu bisa sih bisa dicoba gitu ya. Bagaimana jika kita praktekkan saja Mbak? Mbak Eni nanti silakan berperan menjadi diri Mbak Eni dan saya akan berperan menjadi atasan Mbak Eni gitu. Coba nih kita praktekkan di situasi Mbak Eni berani mengajak atasan makan siang bersama. Iya Mbak, boleh boleh. Saya dulu ya Mbak.
Oh iya, Hmm, selamat siang Ibu. Apa Ibu nanti siang sibuk? Kalau enggak, Ibu mau nggak makan siang sama-sama kita gitu, sama-sama teman-teman, oh ngobrol bareng, makan bareng. oh makan siang boleh Mbak, kebetulan saya juga nggak terlalu sibuk. Oh iya, jadi nanti kita, makan siang bareng ya Mbak? Eh, bareng ya Bu? Mhm, bagus sekali. Bisa Mbak Eni lakukan itu? Bisa sih Mbak, insya Allah Baik saya jika coba. mhm, baik jika sudah jelas, saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk Mbak Eni untuk mulai nih coba bangun kedekatan dengan atasannya, dengan menanyakan keadaan gitu. Jangan menanyakan melulu pekerjaan, sensi nanti soal pekerjaan melulu. Bisa lewat via WhatsApp misalnya kalau waktu senggang gitu. Baik Mbak Eni, jadi sebenarnya hal utama penyebab Mbak Eni tidak betah bekerja kan memang karena atasan gitu yang menyebalkan, baik sikap maupun beban pekerjaannya kan. Tapi kan hal tersebut bisa Mbak Eni atasi dengan tetap bekerja secara profesional, lebih baik lagi supaya Mbak Eni bisa bekerja secara ikhlas, coba untuk pelan-pelan melihat sisi positif dari atasan dan mulai membangun hubungan untuk lebih dekat lagi ya Mbak sama atasannya. Oke Mbak Eni, terima kasih atas kebersamaan konselingnya kita beberapa waktu ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya Mbak Eni. Sukses terus untuk kedepannya dan tetap semangat. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama.